yang orang tuanya sukses tapi dia nggak sukses. Ada kan ya yang seperti itu, karena dia nggak. Kita perlu ya merancang kehidupan kita. Kita perlu buat line ya, garis perjalanan hidup kita. Kita mau menjadi seperti apa? Kita mau kemana aja nih titik-titik pencapaian kita? Di usia sekian saya mau ngapain? Di usia sekian saya mau mencapai apa? Itu perlu dibuat. Siapa yang sudah buat yang seperti itu, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, nah 6. Yang lain bagaimana? Cukup dijawab dalam hati ya teman-teman semuanya ya. Artinya apa? Butuh nggak? Pertanyaannya, butuh nggak untuk kita buat perjalanan hidup kita? Butuh nggak? Oke, apa masih ngerasa nggak butuh? Kembali ke diri masing-masing ya teman-teman semuanya ya. Kembali ke diri masing-masing. Kalau kita tidak membuat rencana, pada akhirnya tadi ya kita hanya mengikuti perjalanan hidup kita. Pada akhirnya ya udahlah, ketika teman-teman kita sudah mencapai sesuatu titik, kita merasa insecure terhadap diri kita sendiri. Yang rugi siapa? Kita. Tapi kalau kita sudah merancang, tapi ternyata Tuhan memberikan takdir yang berbeda, tadi ya kembalikan lagi ke niat kita. Kalau niat kita lillah karena Allah, insya Allah kita terima semua takdir itu teman-teman semua. Artinya itu yang terbaik. Selama apa? Kita sudah mengupayakan. Itu catatannya. Selama kita sudah mengupayakan, artinya sudah titik usaha terbaik kita. Kalau Allah menakdirkan yang lain, berarti itulah yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita belum mengupayakan, teman-teman semuanya, kita belum mengupayakan, pada akhirnya kita mencapai sesuatu yang tidak kita harapkan kan, seperti teman-teman semuanya. Ya udah kita legowo nerima, tapi legowo nerima itu penuh dengan keinsecurean. Pernah merasa seperti itu? Dia sudah begini ya, dia sudah begitu ya, kok gue gini-gini aja ya. Coba cek ke dalam diri kita, sudah belum tadi kita merancang, kita mau mencapai titik apa, kita sudah mengupayakan apa untuk bisa mencapai itu. Kalau kita belum membuat apa-apa ya wajar kalau kita hanya mendapatkan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Begitu ya teman-teman ya. Tapi coba deh yang mungkin selama ini belum pernah membuat rancangan kehidupan, membuat life mapping kalau di kelas-kelas kita ya bahasanya ya teman-teman ya. Kalau kita belum membuat itu, yang terjadi ya udahlah, gue ya seperti ini. Tapi kalau kita sudah membuat rencana tadi ya, kita akan merasakan gairah kita dalam menjalani kehidupan. Itu tentu akan terasa perbedaannya. Bahkan teman-teman kita pun akan terasa perbedaannya. Pernah nggak sih berteman dengan si A? Kok gue positif banget ya ngerasanya. Tapi ketika kita ngobrol sama si B, kok kayaknya gue ngomongin orang terus ya, gibah terus ya. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Pernah. Oke. Jadi apa artinya teman-teman semua? Ketika kita sudah ingin mencapai sesuatu, kita sudah merancang sesuatu, tentu pikiran kita penuh dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kita terus belajar, kita terus menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang berdaya ya, menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Karena kita punya titik pencapaian apa yang mau kita raih. Apalagi apa yang kita raih itu insya Allah kita niatkan karena kita ingin memberikan dampak. Kalau kita ingin memberikan dampak, tentu kita akan belajar kemana-mana. Betul? Betul? Kita akan belajar kemana-mana teman-teman semua. Tapi kalau kita hanya sekedar ngikutin perjalanan kita, kita hanya akan ngikutin kemana ya udahlah kemana teman gue ya, kemana teman gue jalan lah ya udahlah gue ikut aja kemana teman gue jalan. Kalau dia jalannya ya udahlah sambil ngobrol sambil gibahin orang, ya tentu hasilnya kan seperti itu. Sehingga ketika ngeliat pencapaian teman-teman lain di luaran sana, yang terjadi apa? Ih dia itu kan begitu karena begini ya, dinilai tetap aja negatifnya. Pernah nggak seperti itu? Cek ke dalam diri masing-masing aja ya teman-teman ya, nggak perlu dijawab pertanyaan yang ini ya. Ketika ada orang lain yang mencapai sesuatu, kita menilainya negatif. Oh karena dia begini, oh karena dia anaknya ini, oh karena dia kakaknya ini. Hello teman-teman semuanya, itu karena usaha dia, bukan karena siapa-siapa. Artinya dia sudah dipantaskan Allah untuk mendapatkan itu. Jangan pernah kita mengecilkan orang lain karena ketidaksanggupan kita untuk mencapai seperti dia. Ya, pernah ada ungkapan seperti ini. Kalau ada orang lain yang menjelek-jelekan kita, artinya dia berada di bawah kita. Teman-teman mau jadi orang yang di bawah tadi atau menjadi orang yang di atas tadi?
Itu pilihan hidup kita masing-masing ya teman-teman ya. Jadi apapun pencapaian diri kita, itu adalah proses kita dari kita yang sebelumnya. Apapun yang didapatkan oleh orang lain, ya dia itu hasil proses dia teman-teman semuanya. Adapun privilege yang dia dapatkan, ya itu karena proses dia. Ingat ya, kita itu akan mempengaruhi 7 turunan di bawah kita, kan seperti itu ya teman-teman ya. Ingat nggak ya ungkapan itu ya? Itu akan mempengaruhi turunan-turunan kita. Jadi itu privilege dari orang tuanya yang luar biasa, kan seperti itu. Dan anaknya juga memantaskan diri. Berapa banyak sih anak-anak yang orang tuanya sukses tapi dia nggak sukses? Ada kan ya yang seperti itu, karena dia nggak memantaskan diri. Tapi ketika ada orang tuanya sukses dan anaknya memantaskan diri untuk juga bisa menjadi sukses, apa yang terjadi? Luar biasa dampaknya. Banyak ya, contohnya siapa? Anaknya Khairul Tanjung, Putri Tanjung. Siapa yang nggak kenal Putri Tanjung? Seberapa hebat bapaknya. Dan anaknya memantaskan diri, teman-teman semuanya. Tapi kalau coba anaknya nggak memantaskan diri, apa yang terjadi? Ya tetap aja nggak akan kelihatan, kan begitu teman-teman semuanya. Yang ada harta bapaknya habis, kan begitu. Nauzubillah ya teman-teman ya. Artinya dia memantaskan diri. Karena apa? Karena proses orang tuanya ditambah anaknya juga yang berjuang. Maka hasilnya seperti itu. Jadi jangan pernah kita menganggap, itu mah Kak Putri Tanjung karena bapaknya. No, teman-teman semua. Itu karena juga upayanya Kak Putri Tanjung. Dia memantaskan dirinya, dia belajar. Kan seperti itu. Makanya ketika dia berucap aja penuh dengan ilmu, kan kata-katanya teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah kita meremehkan proses orang lain, karena kita sendiri pun nggak sanggup, kan seperti itu. Orang yang bisa meremehkan orang lain karena dirinya belum sanggup untuk mencapai itu. Pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Jadi PR kita, penuhilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus belajar. Untuk kita bisa semangat belajar, kita buat titik pencapaian kehidupan kita mau mencapai kemana. Sip teman-teman semua? Coba rasakan nih perbedaannya ya. Dan mention saya, boleh DM saya. Gimana perubahan teman-teman rasakan 1-2 tahun ke depan ya. Coba rasakan perubahannya. Bagaimana teman-teman yang mungkin selama ini belum berproses untuk bisa membuat perjalanan kehidupannya. Dan ketika teman-teman sekarang mulai dari detik ini mulai memutuskan untuk membuat proses kehidupan teman-teman dan merasakan perubahan yang terjadi, semangat yang terjadi dalam kehidupan, dan antusias, bahkan lingkungan yang bisa jadi lingkungan baru yang jauh lebih baik akan merangkul teman-teman semuanya, bisa teman-teman dapatkan. Coba rasakan itu 1-2 tahun ke depan. Boleh nanti ya sharing ke saya ya teman-teman semuanya ya. Oke, saya mau ngomong kelas lagi ya, biasa ngomong di kelas-kelas. Oke, takbir, Allahu Akbar. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.